nih? Mikirin. Ranting. Mario. Siapa Mario? Tahu. Siapa adalah pasti ya orang tersebut. Gak perlu lagi diomongin Dona karena pesawat pun sudah mengarah dari junkyard ke local area Dona. Yap, betul ini sekali. Gue berharap banget adanya kayak PMPL dari Amerika gak sih? Kenapa tuh? Waktu itu Amerika apa Eropa ya? Kenapa? Yang malam-malam itu setelah ya, PMPL ID ya Western ya? Yang biasanya tuh itu circle-nya kayak itu tuh 20 kanan itu. Waktu itu gue sama Eldoge sama Pasta. Gila ini PMPL kok bisa-bisanya circle ke sebelah kanan itu. Kayaknya NA deh ya. NA ya? Kayaknya ya. Kayaknya kalau nggak salah. Kalau nggak salah betul. America. Iya, North America kali. North America. Kalau nggak salah. Apa Europe ya? Karena ada tim Besiktas atau Fenerbahce gitu, gue lupa. Dari favoritnya Ojan gitu. Ya kan Ojan kan orangnya ini banget tuh. Apa tuh? PUBG Mobile kan BDNA. Oh gitu. Jadi semua tim di seluruh dunia dia benar-benar hafal gitu. Iya, pokoknya kalau misalnya siangnya nonton PMPL ID, malamnya nonton PMPL Western kan. Betul. Karena pasti kayak gitu. Kalau misalnya kita buka nih lagi nih. Garis keras cuy, Ojan cuy. Iya. Garis kerasnya banget ya. Kalau Sanskoy garis keras skripsi. Betul. Ya, semoga cepat selesai ya. Betul. Tidak menambah semester lagi dari Sanskoy sendiri. Kalau itu ada cita-citanya. Masuk ke circle bapak-bapak sekarang hebohnya. Ya. Pasta. Ya dong, kan udah punya anak. Betul. Kalau Flo circle mobil tua. Kalau Jelly circle apa? Jelly cici arisan. Arisan cuy, dia senang banget cuy. Mau ngerumpi seperti yang dilakukan oleh HFX. Mereka ngerumpi sambil ngelut tapi sambil memberi tembakan juga. Gue gak tahu itu ke arah tim mana. Itu Gede. Biru-biru ya. Yes, Oke. Nampaknya Gede itu adalah tembakan-tembakan awal. Gede pun juga cuma numpang lewat sedikit aja, mengamankan bagian beberapa compound untuk bisa melakukan lootingan tambahan. Tetapi seperti biasa Junior dan juga teman-teman sekalian, kita masuk ke segmen Newbie segmen. Gue dibilangnya so tau nenek, gue juga tahu katanya kata netizen. Lah emang ini buat basic. Guys, gue tahu lo pada udah jago nih. Walaupun turnamen amatir lo gak sebagus kayak turnamen gue di Grand Final PNC 2019, tapi kita harus ramah terhadap newcomer kita. Beginner, betul. Apalagi yang baru download PUBG Mobile untuk mengikuti event dari PUBG Mobile X Blackpink. Betul, konser The Virtual ya. Karena kan pasti kita mau adanya regenerasi gitu. Atau teman-teman kalian yang sebelumnya belum main PUBG Mobile terus baru main juga gitu kan, makin rame, makin seru ketika melakukan main bareng gitu. Betul. Kemudian juga pokoknya harus ramah lah. Lo jangan coba apa namanya kayak sok tahu terus mentang-mentang mereka kayak baru main terus cupu terus disampingkan gitu. Ini janganlah, nggak boleh. Kita harus budaya welcome gitu. Betul. Memberikan senyum. Jangan toksik gitu loh, jangan toksik gitu lah. Iya, kurangin gitu. Jangan toksik lah begitu. Karena kan pasti semakin lama game ini berjalan gitu kan, semakin banyak pemainnya, semakin pro juga pemain-pemain yang lamanya, dan pastinya yang newcomer ini harus kita rangkul juga gitu. Makanya ada segmen news ini. Betul. Kalau ngerosting toksik gak Dona? Ngerosting itu menurut gua nggak toksik sih. Kenapa? Asal ada faktanya. Fakta dan di kelas professional player. Iya. Yes. Kenapa di professional player? Karena mereka mau kayak gimana pun, mau kayak gimana pun mental, ya udah harus siap banget gitu loh. Seperti halnya ini, mereka mau berhadapan dengan satu ataupun dua pemain, harus siap banget. Itu tadi bosku, sedikit siap tetapi apa daya, karena dua pemain sekaligus yang menghantam dia langsung tereliminasi. Nampaknya pantun berbalas pantun kali ini Hans For You begitu dengan Link ingin mendapatkan satu pemain dari dunia games Rancid dan masih berhasil. Flyboy ternyata memberikan bala bantuan di situ dan GPX tertekan sejauh ini, namun berhasil mendapatkan seorang Rancid juga, tapi Fokker bakal datang begitu saja menghantam dari seorang Hans For You dan ingin mendapatkan satu pemain lagi dari GPX Links yang berada di sisi atas yang sedang melakukan healings juga. Namun Rosemary sedikit mendekat juga karena dia dikerubungin oleh pemain-pemain DG yang lain, tapi DG Fokker
bermain close combat di area tangga, sedikit naik turun, tapi Fokker belum terlalu berani dia untuk ke arah sisi atas untuk menunggu coveran teman-teman dari Ikyar dan juga Flyboy Fireboy. Kalah darah di situ dengan Rosemary. Epic close combat yang luar biasa, namun Ikyar cukup cepat dengan barrel yang dimiliki. Tapi Fokker masih berjibaku dia dengan seorang Lynx berputar-putar seperti ular yang melingkar-lingkar di atas pagar bunyinya ser-ser. Namun Lynx di situ masih bertahan sejauh ini di balik-balik tangga. Ya, untuk saat ini masih bertahan, tetapi sedikit demi sedikit ada pemain lain juga yang datang ke arah Uruhara tersebut. Ada Bigatron Red Alien kali ini join the party, tetapi Ikyar pun juga langsung tereliminasi di tangan GPX. Sementara itu Fokker, the last man standing dari tim DG kali ini berhasil untuk membalikan keadaannya. Lynx tereliminasi dengan tim GPX di posisi ke-16. Tetapi dari tim DG harus segera bersiap siaga lagi karena pemain-pemain dari tim BTR sudah mulai datang. Oke, merusak suasana nampaknya dari Bigatron. Zuxi gila terhabedoy di situ langsung dari seorang Fokker, bahkan dipulangkan ke arah lobby. Namun dari seorang Fokker masih mencari lagi main Bigatron yang lainnya. Luxi ingin membawa satu kongan granat dan sedikit memberikan space dari seorang Fokker mengamankan dirinya, tapi lihat di sebelah kiri pun Luxi mendapatkan seorang Fokker dan selesai di hashtag yang ke-15 Dunia Games. Cukup cepat kali ini, 2 tim di bawah 10 menit. Yap, 2 tim di bawah 10 menit. Luar biasa kali ini, 14 tim tersisa. Dan nampaknya di circle kedua 3 nanti kita bakalan melihat adanya sedikit penurunan tempo yang terjadi ya dari area Miramar kita kali ini. Kecuali kayak gini nih, bertemu terus-terusan. Onyx BTR kali ini berada berseberang-seberangan. Terus tadi ada GD juga. Dan yang lain-lain lah, kita bakalan lihat sendiri. Apalagi ini dia, salah satu faktornya, apakah mereka berkomitmen untuk engage sebuah perang ketika bertemu satu sama lain seperti halnya yang dilakukan oleh HFX kali ini. Melihat adanya seorang Nichil, seorang diri mengendarai vehicle-nya, dan kali ini langsung saja ter-knockdown seorang diri di padang gersang sana, Nichil. Yes, masih berlanjut tampaknya jibaku antara HFX dan juga pemain-pemain Genesis Dogma Gits. Nichil berhasil dituntaskan dengan cukup apik dan ciamik. Namun masih ada seorang Alan Daybot yang menyusul untuk membangunkan seorang Nichil. Ini Sky mana nih? Gue butuh Belum Sky main nih. Ya. Soalnya counter EVOS banget ya. Oh, tapi nampaknya dari hasil ini. Hasil apa? Hasilnya EVOS. Ya itu hasil counter dari Sky. Memang ya gara-gara Sky berarti gara-gara ya EVOS kayak. Ya, langsung tertunduk lesu seperti halnya beberapa pemain dari tim BTR kali ini. Gleon mendapatkan satu knockdown menuju ke arah seorang Misery. Bakalan langsung aja ditusuk pertahanan yang dimiliki oleh tim Bigatron Red Alien. Tetapi Zuensi di belakang sana tertahan permainannya, pergerakannya. Sementara itu dari tim Bigatron Red Alien hanya meninggalkan beberapa pemain saja karena satu persatu juga tereliminasi. Yes, Genfos nampaknya nggak ingin melanjutkan ke rumah dewa tersebut. Ya. Karena ya 2 temannya sudah dipulangkan ke arah lobby. Dia ingin mengamankan placement point saja, namun kerusuhan terjadi di tempat lain. Gak hanya Genesis Dogma dan HFX, Alter Ego pun join the fight untuk merusak suasana yang dilakukan oleh HFX dan juga Genesis Dogma Agency. Terspotnya dengan cukup jelas, body shoot yang cukup apik dan ciamik mendapatkan kepala pemain HFX, tapi lihat reflect juga dilakukan oleh Heaven. Di sini Alter Ego Potato agak sedikit struggle, namun lihat Ponbit, Super Una dan juga Fanatic lebih mendekat lagi ke arah 2 pemain HFX yang masih hidup. Lihat pressure yang diberikan, tembakan sudah 1/3 darah, bahkan diserap di situ, diberikan trap juga di sebelah kanan oleh seorang Ponbit. Close combat pun bakal siap dilangsungkan, digencarkan dengan Tommy Gun yang dilakukan. Sedikit merunduk dulu ke arah lower ground untuk menutup angle ataupun sedikit out obstacle, dan Ponbit pun dapatkan dengan cukup mudah dan meluluh lantakan satu sama lain pemain HFX. Nampaknya HFX di Miramar butuh Ray 2K. Ray 2K mana nih? Lo ngerosting Ryzen tapi kagak main. Ya, gue juga nunggu-nunggu banget sih sebenarnya ya untuk bisa melihat permainan aksi dari seorang Ray sendiri gitu. Siapa tahu kan nanti Mimin PUBG Mobile kita bisa mendapatkan konten tambahan. Betul. Begitu loh. Saya dengan setuju bermain. kamu Dona. Ya, terima kasih sudah setuju sama saya. Tetapi kita bisa melihat hal yang menarik lainnya adalah circle. Lagi-lagi yang pengen gue highlight si Aura sih. Masih mengamankan 1/4 bagian circle kali ini. Nanti apakah circle selanjutnya mereka mendapatkan
spot tersebut lagi dan lagi. Karena untuk saat ini dari area minicamp kita bisa melihat Aura ini dikelilingin oleh beberapa pihak juga ya. Dan pastinya mereka udah notice keberadaan Onyx di atas sana. Sudah mulai mengendus adanya lawan di seberang sana. Sementara itu dari sisi yang lainnya kita bisa melihat adanya Geek yang masih berada di luar zona atau masih menahan blue zone untuk saat ini. 2-1 pun juga sudah mulai berjalan untuk melakukan rotasi masuk ke dalam circle. Dan nampaknya ini adalah phase yang lumayan cepat ya untuk 10 menit awal ini. Yes, dua tim pulang ke arah lobby. Begitupun dari BTR sisa 1, HFX pun sisa 1, GD sisa 1. Semua saling berperang satu sama lainnya, ngekat rotasi, kemudian juga haus akan elimination point yang ingin mereka dapatkan Dona. Begitupun tim-tim yang lain yang sedang bermain aman, mereka lebih mengamankan sisi atas. Begitupun dari EVOS, mereka udah sedikit mengaung ke arah duri landak yang sudah diberikan trap di sekitaran perbukitan tersebut. Tapi dari EVOS belum terlalu memberikan pressure yang berlebih, hanya tembakan-tembakan peringatan saja mengingatkan bahwa EVOS, I'm here bro. Ya, I'm here bro. Kita mengawasi kalian dan pastinya kalian harus waspada banget. Kita siap untuk melakukan perang jikalau kalian akan engage perang tersebut. Tetapi nampaknya dari tim Onyx sendiri untuk saat ini masih menahan aja. Mereka masih mempunyai higher ground juga. Posisinya lumayan enak juga. Dan yang lainnya di sisi lain adanya tim RRQ kali ini. Mereka masih berada di dalam zona. Tetapi nampaknya mereka juga sudah mengutus salah satu pemain mereka, Mord dan juga Nerpehko, untuk bisa kayak jalan-jalan sedikit, mencari-cari sedikit, melihat-lihat sedikit ke area-area yang lainnya. Oke, betul sekali. Begitu dari Voin, Tensky, Kinan, Vince pun belum melihatkan performa mereka yang apik dan ciamik. Mereka masih sok-so aja menurut gue untuk performa sejauh ini. Gue mengharapkan katanya Kodaniel. Apa tuh? Ini kita nemuin nih pemain yang bagus, Vince, FJ. Mana nih Kodaniel? Gue butuh pembuktiannya. Apalagi ada coach baru, Coach Cak Lontong. Masih belum tahu Apanya? apa gameplay yang akan dimainkan oleh pemain-pemain dari Voin. Jadi mana nih Cap? Gue butuh banget nih pembuktiannya. Iya, pembuktian dari seorang Cap. Oke, Cap be like, wah gue tunggu aja nanti di hari-hari berikutnya gitu. Iya. Kalau nggak di minggu ini, minggu depannya lagi. Iya. Tetapi pastinya kita pengen melihat hal tersebut Betul. as soon as possible. Essen, asap ya? Asap. Asap. Tapi yang lebih seru lagi, coach dari BTR nih, Kenapa tuh? Mas Pur. Bener-bener lo netizen lo ketemu aja lo selaannya lo Mas Pur gitu. Ini kok Mas Pur di sini udah ditungguin sama Kang Tisna sama Mang Ojak. Terus Itu lagi lucu dan banget. lagi. Itu lucu banget sih Don, sumpah Don. Gue gak kepikiran itu bakal Mas Pur gitu. Tapi emang sih gue sukanya ya sama warganet tuh kreatif-kreatif loh. Kreatif cuy. Iya, kadang saya juga mencuri meme di internet tuh banyak banget. Terus kayak galeri saya dipenuhi oleh meme yang dikeluarkan oleh para warganet gitu. Iya, jadi nanti hashtagnya bukan Love Flame Out lagi, Mas Pur Out. Mas Pur stay. Mas Pur stay, tapi Tensky tertangkap dia. Ada seorang Lizard, si Putra Pitoy. Gue suka banget namanya Putra Pitoy, Putra Reynaldi Pitoy. Nama yang sangat luar biasa sekali. Seorang anak kelahiran dari Sulawesi Utara. Dan pemain-pemain Void yang lainnya, Tensky tertangkap tapi masih ada Kinan dan juga kawan-kawan. Tapi Audrey cukup agresif kali ini ketika Void sedang terjebak di masa lalu. Mereka mengambil celah tersebut dari Vince. Benar saja, Audrey cukup cermat mendapatkan pemain Void tersebut. Tapi di secure ada seorang KF dengan Red Dot. Jauh itu dengan Red Dot, Dona. Itu jaraknya lebih dari 200 ya harusnya. Yes, kurlep sih segitu Kurlep sih. ya, kurlep 200-an meter nampaknya dengan Red Dot. Itu adalah permainan, apalagi kalau bukan berkelas. Itu dia attempt selanjutnya dilakukan oleh KF dengan jarak segitu. Dia memberikan pressure menggunakan M4-nya, tetapi untuk kali yang keduanya masih belum terlalu maksimal. Yes, KF pemain yang bukan berlabel timnas pun luar biasa sekali tadi. Celah-celah sempit dan juga jauh dengan Red Dot. Namun lihat Kato ingin menuntaskan permainan Void sampai Kikinan, tapi tahu dia arah yang harus dijauhi dari pemain-pemain Geek. Lihat Genesis Dogma, Daybot, Last Man Standing yang ingin mendapatkan dari seorang Okta di situ sudah terserap 3 perempat darah, bahkan seperempat darah lagi dituntaskan dan apik dan ciamik Daybot pun sudah mendapatkan satu elimination point. Tentu ini poin-poin yang sangat amat krusial yang sangat dibutuhkan oleh Genesis Dogma. Genesis Dogma ternyata nggak hanya butuh Daybot, dia butuh juga duet kembar antara
Sky dan juga Pendi. Sky dan Pendi ya. Oke, gue pengen sih ngeliat itu kembar cuy. Iya sih. Fahri dan Pendi. Ya. Yang satunya nggak berewok kan, saya berewok ya. Itu cara membedakan kembar tersebut. Kalau misalnya Zuxi Luxi kan adalah ya dari kacamatanya gitu kan, dari rambutnya. Kalau ini dari brewoknya. Fahri dan Pendi. Gue pengen loh, gue nungguin loh. Bang Pen sama Sky. Duet kembar ya? Iya betul, main gitu kan dalam satu game yang sama berduet. Seperti halnya yang sudah kita lihat beberapa duet yang terjadi di dalam game ini. Miramar salah satunya adalah AE yang kali ini bertemu dengan tim Boom, lewat begitu saja di depan muka mereka. Hanya diberikan beberapa tembakan pengusiran untuk tim Boom sendiri yang nampaknya mereka akan sedikit muter menuju ke bagian-bagian bawah. Ya, betul sekali mereka, dan Circle pun sudah mengecil lagi ke arah sedikit Bukit Pekado ke Power Grid ini. Onyx sih udah cukup lumayan, tapi Aura gue lihatnya mendominasi sekali. Beberapa lengkungan bisa mereka mainkan, bisa mereka kontrol ke arah DU terutama, dan juga RRQ yang masih berjibaku. Mereka agak sedikit pusing masuk ke utara ataupun barat karena NFT pun sedang melakukan di satu arah rotasi yang sama. Alter Ego, mereka berada di barat, agak sedikit kelimpungan juga setelah tadi tertangkap pemainnya Potato, tapi RRQ agak sedikit bersabar dengan belasan detik yang tersisa di safe zone. Mereka harus menuntaskan entah itu ke NFT ataupun nanti ke Dewa United. Tapi NFT nampaknya bakal menjadi pilihan utama mereka. Nerpeko ngelok ke arah Boychill dan dua player yang lainnya, Spavel dan juga Drone dan Boychill yang nyaris saja bisa mengambil celah karena Nerpeko pun masih belum cukup cermat karena Nerpeko lebih sigap untuk melakukan proning. Tapi lihat Voldemort menekan begitu saja, begitupun dengan Asa memberikan juga coveran di sisi belakang, tapi Boychill cabut, dia nggak ingin berleha-leha untuk nge-regroup ke arah rekan-rekan tim. Namun Boychill tidak bisa terlalu berlama-lama berada di dalam vehicle karena setitik dan lagi seperempat dan lagi Mort. Mungkin bisa saja ada pun Voldemort mengambil nyawanya, tapi berhasil lolos dari cengkeraman naga RRQ. Iya, naga RRQ tadi tidak berhasil untuk men-take down seorang Boychill. Boychill masih safe di atas sana menunggu rekan-rekan yang lainnya juga, dan mungkin bisa menghalau pergerakan dari tim RRQ yang sudah bisa dilihat dengan sangat jelas. Itu dia Nerpeko berjalan menggunakan vehicle-nya untuk saat ini. Sementara waktu itu di area-area atas juga sudah terdapat tim yang lainnya, atau seberang dari NFT juga sudah mulai terpantau adanya tim lain. Sementara itu pergerakan dari tim RRQ dua kanan dua kiri untuk saat ini supaya mereka bisa mewaspadai posisi dari masing-masing pemain dari tim NFT yang berada di atas sana. Beberapa pressure pun juga sudah dimulai dilancarkan menuju ke area RRQ, tetapi yang seru kali ini adalah AE yang bertemu dengan tim Boom untuk saat ini. Salah satu pemain mereka Potato langsung terknockdown. Langsung saja Poundbeat juga menyusul terknockdown kali ini di tangan Boom. Tetapi Boom kali ini dihalau pergerakan mereka dengan menggunakan beberapa utility. Tetapi Boom masih bisa mencermati posisi mereka dan mengamankan knockdown lagi yang ketiganya menuju ke tim Alter Ego. Dan dengan begitu AE hanya meninggalkan the last man standing mereka saja untuk saat ini. Gregetnya nyisa satu, dua don ya. Iya, nggak kayak clear langsung gitu kan. Iya gitu, selalu ada gimana ya, responsible pemainnya tuh kayak udahlah ini nggak bisa diteruskan, dua pemain gue juga nggak bisa diselamatin. Jadi pilihan terbaiknya adalah gue cabut sedikit, memberikan jarak, dan gue lebih bermain placement point selanjutnya. Begitu dari 2-1, mereka nampaknya lebih sigap lagi dengan kompon yang dimiliki. Namun Redface yang berada di perbukitan agak sedikit melakukan jump shot ke arah Alpha dan berhasil menuntaskan Void yang masih sok-sok saja mainnya, dan EVOS masih ngeror sejauh ini dengan 4 pemainnya. Ya, masih utuh berempat, tapi yang menariknya adalah ini pergunungan atau perbukitan udah rame banget. Di kakinya ada, di tengah-tengah ada, di puncaknya pun juga ada semua tim. Apalagi kita bisa melihat di bagian timur tenggara sudah mulai menumpuk beberapa warna yang terlihat. Geek, DU, Onyx. Kali ini mereka sama-sama berlomba untuk bisa mengamankan spot yang paling enak menuju ke dalam circle. Oke, Dona, di sebelah kanan makin rumit lagi Dona. Perbukitan Bukit Pekado ini, Geek masih stay 4 orang.
Kemudian juga beberapa tim lagi, Onyx masih stay juga, apalagi mereka lebih ngelok ke arah EVOS, namun Alter Ego, Super Una di sini memantau pergerakan dari kedua pemain RRQ tersebut. Tapi Asa terlebih dahulu untuk mengamankan dari Super Una, dan Super Una pun selesai, tidak bisa bertahan lagi, dan RRQ melanjutkan perjalanan mereka untuk mengontrol sisi barat circle. Oh, Beyond Force masih stay juga, tidak terlalu terburu-buru dan masih memantau juga keadaan sekitar harus seperti apa. Dan NFT agak rumit sekali satu arah rotasinya bersama dengan Boom. Yami pun masih agak kelimpungan dia bagaimana untuk melewati batasan-batasan yang dimiliki oleh NFT. Boychill cukup berani sekali maju begitu saja dengan Yuzi yang dipegang. Ini benar-benar berani dan tidak ada takut-takutnya sekali, greget banget. Dua vehicle terlihat dengan mata jelas. Ya ampun, itu belum ada tembak-tembak, tapi M16 yang diberikan cicilan-cicilannya ke arah sisi dari Bagi, namun dia di reflect RRQ Nerpeko dengan cukup cermat dan cukup cegat. Langsung aja memberikan balasan tembakan dan mendapatkan elimination point tambahan. Oh my god, that's it. Boom, benar-benar kewalahan barusan. Dari belakang ditembakin, dari kanan, depan pun juga ditembakin. Dan kali ini RRQ yang masih utuh berempat pemain-pemain mereka sudah mengantongi total 3 eliminasi poin. Mereka mau lebih karena mereka melihat adanya drone yang lewat begitu saja di depan muka mereka dan langsung tereliminasi. Sementara waktu itu Nerpeko harus hati-hati karena sudah ada tembakan juga yang dilayangkan ke arah Nerpeko dari arah Rosezi. Lagi dan lagi, Rosezi make a play untuk tim Aura. Yes, Rosezi selalu memberikan perbedaan untuk tim Aura. Benar-benar kembalinya dia ke Aura sangat berimpact besar. Tapi lihat, dari Zwensi menangkap seorang Red Face yang badannya kering tapi dia belum terlalu basah. Karena tembakan-tembakan dari Zwensi pun masih terlalu ngalor ngidul. Tapi Zwensi lebih memilih untuk mengokang satu buah kokangan granat. Tapi lihat, berian cicilan damage pun terspotted dengan cukup jelas. Microblue pun bahkan dipulangkan ke arah lobby dan diturunkan. Tapi KF masih bertahan sejauh ini, masih menahan-nahan aja. Red Face di sebelah kanan pun masih sembunyi dengan cukup enak dan juga nyaman. KF masih terus melakukan pressure-nya ke arah Zwensi yang berani banget di arah sisi atas sendirian. Iya, berani banget di area sisi atas sendirian. Sementara itu Rosezi lagi dan lagi terlihat namanya kali ini muncul di bagian eliminasi feed. Tetapi nampaknya kita akan fokus terlebih dahulu ke area KF di bawah sana yang sesaat lagi akan mengenai damage dari granat. Tetapi apa daya, granatnya sedikit meleset. Tetapi Zwensi lah yang nampaknya kali ini langsung terknockdown di tangan lawannya lagi kali ini. Geekfam barusan. Yes, Geekfam kayaknya kalau di Miramar Geekfam ini jago ya. Kayak bisa tahu kalkulasi apa yang mereka lakukan. Tapi Red Face gak bisa terlalu maju begitu aja karena trap yang diberikan pun juga bisa berhasil mendapatkan satu buah elimination dari Onyx. Dan Cleon menjadi pemain satu-satunya yang berduri dari landak. The last man standing dari landak kali ini. Karena Zwensi masih terknockdown, posisinya di luar juga. Lumayan agak sedikit ada jarak lah antara Cleon dan juga Zwensi kali ini. Apalagi Cleon juga udah mulai dideketin sama lawan-lawannya juga. Jadinya kayak gak bisa bergerak dengan leluasa untuk seorang Cleon sendiri. Setuju, khasnya banget sama kamu Dona. Dan Aura pun sudah sedikit mendekat juga Dona. Kayaknya mereka akan melancarkan agresivitas serangan-serangan mereka terhadap 2-1 terlebih dahulu. Oh enggak, RRQ yang paling dekat sejauh ini. Nerpeko dan Mort masih bertahan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 smoke yang enggak cuma 8 doang ternyata. Tapi Aura di sini sudah standby ke arah Dewa United yang lebih dekat. Rosezi akankah dia memberikan impact lagi dengan UMP yang dimiliki 8 peluru. Dan ketik darah lagi dia bisa mendapatkan, tapi dia reload senjata dan mengganti M4 dan gagal. Karena cannot lebih siap siaga peluru yang dimiliki. Dan Tuyo cannot berdua di situ biar tidak masuk Aura ke area kompon-kompon yang sudah mereka tempati. Tapi KF masih bertahan sejauh ini berdua dengan Red Face, ingin menuntaskan Linux ataupun Cleon terlebih dahulu. Masih belum ada pilihan yang benar-benar menetap dari kedua player ini. Dan Geek benar-benar masih mengendurkan serangannya juga Dona. Masih santai untuk menunggu gilirannya kapan harus mereka menyerang ke semua arah mata angin. Iya, apalagi untuk saat ini hanya Geek lah yang utuh, pemain mereka masih berempat. Jadi gue setuju banget, kayak dia tinggal menunggu aja lah ya, kayak siapa aja sih nanti yang muncul di depan muka mereka masing-masing. Sementara waktu itu ini adalah tim Aura, kita bisa melihat mereka akan melancarkan pergerakan mereka karena mereka masih berada di bagian-bagian pinggiran zona. Untuk saat ini hampir semua tim masih berada di bagian pinggiran karena di tengah itu udah open banget, kayak tinggal diabsenin satu-satu
satu sama tim yang udah siap terlebih dahulu. Salah satunya adalah tim Geek. Kali ini sudah mulai ngabsenin salah satu pemain dari tim DU, Kenot, dalam keadaan knockdown kali ini. Mau segera diselamatkan, tetapi dalam upaya tersebut teman-teman yang lainnya harus segera beranjak kakinya untuk menuju ke bagian sana. Tetapi apa daya, karena kayak posisi kayak gini, semua orang ngelihat semua orang kayaknya. Semua orang lihat semua orang. Semua orang lihat semua orang. Iya, DU ngelihat, Geek ngelihat DU, Geek dilihat Aura, ya gitulah semuanya. Satu orang melihat semua orang, Dona. Semua orang melihat semua orang tuh gimana ya, Dona? Ya bis kayak gini. Gimana ya? Nux ngelihat. Agak bingung juga, mind blowing juga kepala gue. Tapi Nux, satu orang ini melihat semua orang, Dona. Ya. Itu yang lebih tepatnya. Kali ini penyampaian gue agak lebih benar daripada lo, tapi penyampaian dari seorang Nomersi pelurunya. Dan bisa mendapatkan satu pemain dari Audrey. Lina berikan dampak ke arah Dewa United, Tuyo dan juga Kenot. Kenot masih belum bisa dituntaskan karena Nux di situ langsung memberikan reflect juga ke arah Geek, yang dimana Audrey sedang melakukan proning dan belum berani lagi melakukan tembakan. Masih slow down baby aja, naik turun kayak push up di situ. Berotot nampaknya tangannya, tapi lebih berotot lagi kalau dia lari karena blue zone sedikit menyempit ke arah dia dan dia harus bergerak banget ke arah dalam, Dona. Iya, harus hati-hati pastinya karena lawan-lawan yang sudah di depan sana sudah mulai bersiap siaga dalam melancarkan serangan mereka. Salah satunya adalah Kenot yang berhasil mendapatkan satu knockdown yang benar-benar luar biasa dibutuhkan untuk Dewa United menuju ke arah Nomersi. Dan dengan begitu Kenot memiliki peluang sedikit lebih banyak untuk mengamankan spot tersebut, untuk meretake spot yang dimiliki oleh Aura, atau at least menambahkan pundi-pundi eliminasi untuk Dewa United. Tetapi Jason kali ini sudah mulai menyiapkan serangannya. Ini adalah 1v1 situation yang dimenangkan oleh Kenot. Kenot, the last man standing dari Dewa United, berhasil memenangkan war tersebut dengan Aura. Cibir tadi tapping-tappingannya lu lihat gak sih, Don? Gila, itu on point banget ke kepala. Dan beberapa tappingan aja langsung masuk, Dona, namun Geek. Kenapa, Dona? Ini kayak banyak banget momen yang kayak mind blowing juga, berjalan berbarengan gitu loh. Iya, betul sekali, apalagi KF nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena Audrey pun lebih siap siaga, tapi Lynx masih bertahan di situ di balik dari tembok kayu yang dimiliki oleh Cimoy juga dan bakal berlawanan. Nembak lurus gitu aja. Why Lynx? Why? Kenapa berdiam diri begitu saja? Dan Geek, mereka memanfaatkan momentum tersebut dengan defensif mereka di momen-momen yang krusial dan agresif mereka di momen-momen yang banyak celah di sebelah kanan kiri. Dan ini adalah winner-winner chicken dinner untuk tim Geek Fam. Yap, congratulations tim Geek Fam mendapatkan winner-winner chicken dinner dengan total 8 eliminasi poin. Karena memang posisi mereka tadi kalau nggak salah dari circle-circle pertengahan 3, mereka mendapatkan posisi di dalam compound. Hal kelas mereka sih yang bagus sih. Iya. Udah kayak wah, melihat war demi war yang terjadi di Miramar tadi. Betul. Intens, menurut gue cukup intens dari awal tadi sampai akhir, dimana kayak pas di akhir tadi sudah mulai banyak pertumpahan darah yang terjadi secara bersamaan. Terus juga nggak terlalu terburu-buru, benar-benar ada badan yang terbuka doang baru mereka mau tembakin. Kayak kalau sekiranya misalnya lawannya masih bisa nge-front, masih bisa menutup angle-nya, terus mereka nggak mau ini, Don. Mereka nggak mau kayak sembarangan begitu buat ngebuka tembakan. Iya, harus ada perhitungannya lah ya. Betul. Kayak harus make sure terlebih dahulu apakah ini akan menghasilkan sesuatu yang mereka inginkan ataukah justru terlalu riskan untuk mereka lakukan. Riskan banget. Riskan.